Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Simanjuntak dengan NIM 052448897 yang berasal dari UPBJJ Batam. Di video ini saya akan mengerjakan tugas 2 saya, tugas praktik 2 dengan mata kuliah jaringan komputer. Nah, di tugas ini saya ditugaskan untuk melakukan ke 20 perintah CMD. Ini adalah 20 perintah tersebut. Sekarang kita mulai. Oke, untuk perintah yang pertama adalah perintah CD atau change directory. Di sini kita coba klik CD lalu enter. Nah, ketika kita menggunakan perintah CD ini, perintah ini menampilkan direktur kerja kita saat ini, which is Asus. Selanjutnya kita ke perintah yang kedua, yaitu CLS. Perintah CLS ini untuk mengclear tampilan di CMD ini. Sekarang kita coba CLS. Nah, maka ketika kita melakukan perintah CLS ini, dia akan membersihkan layar tampilan di CMD. Seperti ini. Terus, perintah yang ketiga ada CLS garis miring tanda tanya. Enter. Nah, untuk CLS garis miring tanda tanya, dengan menambahkan garis miring lalu tanda tanya, setelah perintah seperti perintah ini, kita bisa melihat informasi bantuan atau cara pengguna dari perintah ini. Seperti yang di sini, yaitu perintah CLS ini untuk membersihkan layar, dan tidak ada opsi yang lain. Selanjutnya kita ke perintah keempat, yaitu dir garis miring tanda tanya. Kita clear dulu. Untuk perintah dir garis miring tanda tanya ini, sama seperti sebelumnya. Dir garis miring tanda tanya ini menampilkan bantuan untuk perintah directory. Kita bisa melihat banyak opsi seperti garis miring A ini, display file with specific attributes. Terus ada misalnya garis miring S untuk display files in specific directory dan subnya, dan lain-lain. Ini ada banyak. Kita clear lagi. Terus kita ke perintah yang kelima. Perintah kelima adalah if config. Perintah if config ini menampilkan konfigurasi jaringan dasar pada adapter yang aktif. Hasilnya mencakup IP address, subnet mask, terus ada default gateway yang sedang digunakan di perangkat saya. Ini adalah informasi-informasi tersebut. Selanjutnya kita ke perintah yang keenam, yaitu if config all. Oke. If config garis miring all ini menampilkan semua detail konfigurasi jaringan secara komprehensif. Perbedaannya dengan sebelumnya terlihat jelas. Di sini kita bisa melihat physical address, lalu ada status DHCP dan daftar server DNS yang sedang aktif. Selanjutnya kita ke perintah yang ketujuh, yaitu if config garis miring tanda tanya. Oke. Di perintah if config garis miring tanda tanya menampilkan daftar lengkap sesuai switch atau opsi yang dapat digunakan dengan if config. Seperti ini ada garis miring release, terus ada garis miring renew ini, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita lanjut ke perintah yang ke-8, yaitu if config release. If config garis miring release. Nah, di perintah ipconfig garis miring release ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh adaptor jaringan dari server DHCP. Ini menyebabkan perangkat kehilangan koneksi jaringan sementara. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-9. ipconfig garis miring renew. Oke. Setelah melepas IP, perintah ipconfig garis miring renew akan meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini sering digunakan untuk mengatasi masalah konflik IP atau mendapatkan IP baru. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-10, ipconfig garis miring display DNS. Config display DNS. Oke, untuk perintah ipconfig garis miring display DNS ini menampilkan semua entry DNS yang tersimpan dalam resolver cache lokal komputer saya. Dan ini adalah daftar alamat situs yang baru ini kita kunjungi, which is banyak. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ke perintah yang 11, yaitu ipconfig garis miring flash DNS. ipconfig flash DNS DNS. Oke, untuk perintah ipconfig garis miring
flush DNS ini berfungsi untuk menghapus semua entry yang ada di dalam DNS resolver change, dan ini berguna jika ada masalah saat mengakses situs web karena informasi DNS lama. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-12 yaitu ipconfig_register DNS. Register DNS. Oke, untuk perintah ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang semua nama DNS dan alamat IP perangkat kita ke server DNS. Biasanya ini digunakan untuk sinkronisasi di lingkungan domain. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-13 yaitu ping. Kita akan coba ping. Oke, google.com. Oke, untuk perintah ping ini adalah perintah utama untuk menuju konektivitas ke host lain. Di sini kita bisa melihat waktu respon dan persentase paket data yang berhasil atau hilang. Di sini saya menggunakan ping untuk google.com. Oke, selanjutnya kita ke perintah yang ke-14 yaitu net status. Di sini akan coba net stat. Oke. Untuk perintah netstat ini berfungsi untuk menampilkan semua koneksi jaringan aktif yang terjalin antara perangkat kita dengan perangkat lain serta port yang sedang terbuka. Di sini saya coba dengan yang saya ketik tadi yaitu netstat garis A, strip A. Oke, ini sudah siap. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-15 yaitu traceRT. TraceRT untuk google.com. Nah, ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Karena untuk perintah traceRT ini berfungsi untuk melacak jalur rute yang dilalui paket data dari komputer kita hingga mencapai tujuannya. Hasilnya menunjukkan setiap hop atau router perantara. Sini saya mencoba untuk traceRT google.com. Sini ada info maksimum hopsnya itu 30 hops. Oke, kita tunggu. Oke, trace-nya sudah komplit. Selanjutnya kita akan ke perintah yang ke-16 ya, kita clear dulu. Oke, untuk perintah petping ini adalah gabungan fungsi dari petping dari perintah ping dan gabungan dengan traceRT tadi. Perintah ini memberikan analisis yang lebih detail mengenai fungsi latensi dan kehilangan paket di setiap hop yang kita lalui. Dan di sini saya menggunakan perintah petping untuk google.com. Sama seperti sebelumnya, maksimum hopsnya itu 30. Oke, selanjutnya kita akan ke perintah yang ke-17 yaitu nslookup. Kita clear dulu. Kita klik nslookup untuk lagi google.com. Nah, untuk perintah nslookup ini digunakan untuk melakukan query ke server DNS. Tujuannya adalah untuk mengetahui alamat IP yang sesuai dengan alamat domain yang kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-18 yaitu nets. Oke, untuk perintah nets ini adalah tool yang berfungsi untuk mengkonfigurasi dan menampilkan status komponen dengan jaringan secara interaktif. Contohnya, kita bisa melihat konfigurasi IP lengkap dengan nets interface IP show config ini.
Oke, selanjutnya kita ke perintah yang ke-19, root. Nah, untuk perintah root ini digunakan untuk menampilkan atau memanipulasi tabel perutean. Tabel ini menentukan jalur mana yang harus dilewati oleh paket data untuk mencapai berbagai jaringan tujuan. Oke, kita ke perintah yang terakhir yaitu net. Ini saya pakai net user. Oke. Untuk perintah net ini adalah perintah yang serbaguna untuk mengelola sumber daya jaringan, pengguna, dan layanan. Contohnya yang saya praktikkan adalah net user, yang menampilkan daftar semua akun pengguna yang ada di perangkat saya ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas 2 ini di mata kuliah jaringan komputer. Jika saya ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.